Bro, pencarian pendaki hilang selama 23 hari di Bukit Mongkrang, kawasan lereng Gunung Lawu, Tawangmangu, Karanganyar, Yazid Ahmad Firdaus, 26, akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim Wanadri setelah dilakukan pencarian mandiri berbasis analisis medan dan rekonstruksi kronologi. Wanadri, Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung, merupakan organisasi kegiatan alam bebas tertua di Indonesia. Kisah ini jadi pengingat buat kita semua bahwa di balik kabar penemuan itu ada proses panjang dan penuh perjuangan. Salah satu anggota Wanadri yang terlibat langsung dalam pencarian, sekaligus orang pertama yang menemukan survivor, Sugiarto, 55 tahun, mengungkapkan proses pencarian dilakukan dengan pendekatan analitis sejak awal. Sejak awal saya sudah menganalisa, saya kumpulkan data dari kronologi awal, jam hilangnya, kondisi korban, sampai rencana aktivitas korban sebelum hilang. Dari situ saya menyimpulkan korban sudah bergerak cukup jauh dari titik pencarian awal, ujar Sugiarto, Selasa 10 Februari 2026. Sugiarto menuturkan, saat proses pencarian awal berlangsung, dirinya tengah menjalankan tugas di Aceh. Ia memantau perkembangan pencarian dari jarak jauh melalui grup komunikasi internal Wanadri. Waktu kejadian, saya lagi tugas di Aceh. Saya mantau terus lewat grup Wanadri. Begitu pencarian resmi ditutup sementara dan korban belum ditemukan, teman-teman Wanadri masih stay di sini. Dari situ saya memutuskan bergabung, katanya. Setibanya di Tawangmangu pada Minggu 8 Februari 2026, Sugiarto sempat menginap semalam di Basecamp Mongkrang. Kemudian Senin 9 Februari 2026 langsung bergabung dengan rekan-rekannya yang sudah berada di kawasan atas. Ia menyebut tidak membutuhkan waktu lama untuk langsung bergerak. Saya cuma tidur 1 malam di parkiran Mongkrang. Paginya langsung naik, gabung dengan saudara-saudara saya yang sudah di atas, ucapnya. Dalam proses pencarian, Sugiarto mengaku telah memplot lokasi yang dicurigai di peta, bahkan sebelum terjun langsung ke lapangan. Sebelum berangkat, saya plotting di peta. Biasanya titik itu merah atau oranye, tapi waktu itu kok titiknya hitam. Saya bilang ke diri saya sendiri, ini kayak tanda kedukaan, dan ternyata persis di situ lokasinya ditemukan, ujarnya. Cerita ini terasa makin menyentuh saat tahu bagaimana strategi mereka di lapangan. Dalam pencarian tersebut, Sugiarto mengatakan tim Wanadri menerapkan metode flying camp agar pencarian tidak berputar di titik yang sama. Model flying camp itu hentikan pencarian saat sore, lalu menginap di lokasi terdekat dengan metode survival dan kembali melanjutkan pencarian. Perlengkapan yang dibawa pun dibuat seringan mungkin. Tim tidak menggunakan tenda, melainkan flysheet, matras, dan perlengkapan esensial. Kita bawa alat-alat super ringan, tidurnya di hutan, dibabat sedikit areanya, dialasi daun, pakai matras dan sleeping bag. Setelah makan kita evaluasi lagi, ujarnya. Sugiarto juga menjelaskan pencarian dilakukan dengan metode susur sungai dari bawah ke atas atau down to top demi faktor keselamatan. Kalau dari atas ke bawah itu bahaya, banyak jeram kecil dan licin. Dari bawah ke atas justru lebih aman dan lebih waspada, jelasnya. Sugiarto menegaskan bahwa pencarian tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tapi perencanaan dan analisis medan yang cermat. Ia memanfaatkan data kronologis korban, kondisi fisik, dan topografi wilayah Bukit Mongkrang. Saya pakai peta kontur, seperti teori kelereng dijatuhkan dari atas gunung. Biasanya korban akan mengikuti lembah atau punggung gunung ke arah sungai, jelasnya. Menurutnya, meskipun banyak pendaki awam berpikir menyusuri sungai adalah jalan cepat ke desa, kenyataannya itu justru sangat berbahaya karena banyak air terjun dan ceruk yang dalam. Ia menduga Yazid menyusuri aliran sungai dan terjebak di sana. Yazid ditemukan pukul 08.54 WIB, berada di aliran sungai dengan sebagian tubuhnya tertutup hanyutan batang pohon pisang. Saat ditemukan, hanya kakinya yang terlihat dari jauh, ujar Sugiarto. Ia memastikan laporan penemuan segera dikirim ke tim evakuasi. Proses evakuasi berlangsung sulit karena medan yang curam dan jarak dari desa cukup jauh, sekitar 3 km. Menurut Sugiarto, Bukit Mongkrang termasuk salah satu medan paling sulit yang pernah dihadapi tim Wanadri. Ada cerukan dan lembah dalam yang berbahaya. Kami mencari jalur aman menuju sungai untuk menelusuri korban. Tingkat kesulitannya lumayan tinggi karena banyak jalur yang curam dan lembah yang dalam, jelasnya. Ia juga menjelaskan bahwa pencarian korban selalu mengedepankan keselamatan tim. Selain medan, ancaman lain adalah faktor alam dan potensi hewan liar. Kadang saat mencari kita bisa bertemu binatang, tapi mereka tidak menyerang, cuma saling kaget, ujar Sugiarto. Di balik semua itu, Sugiarto menekankan bahwa keberhasilan penemuan korban merupakan hasil kombinasi antara pengalaman, analisis medan, dan kerja tim yang solid. Data subjek, kronologis, dan perilaku korban menjadi dasar analisis. Dengan itu, kami bisa menentukan jalur aman dan fokus, katanya.